Pemirsa, mayat terbakar yang ditemukan warga di Maros, Sulawesi Selatan diduga korban pembunuhan. Polisi juga menemukan luka akibat benda tumpul dan benda tajam di tubuh korban. Tim forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan mengotopsi mayat terbakar yang ditemukan warga di Maros, Sulawesi Selatan. Hasilnya, korban diperkirakan telah meninggal sejak 3 hari sebelum ditemukan. Polisi juga menemukan luka akibat benda tumpul dan benda tajam di tubuh korban. Namun polisi kesulitan mengungkap identitas korban karena luka bakar hampir 100%. Polisi memprediksi korban sengaja dibunuh. Jadi bisa dipastikan dia sudah meninggal sebelum dibakar atau? Hal itu kita masih dalami ya. Memang luka bakar yang dalam itu kan luka bakar 100%, hampir seluruh tubuh terbakar. Namun kami juga mendapatkan beberapa petunjuk yang mengarah ke adanya tindakan kekerasan seperti ini. Sebelumnya, warga desa Padaelo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan mayat terbakar di semak-semak. Warga yang pertama kali menemukan sempat melihat asap mengepul di TKP dan mengira ada seseorang sedang membakar sampah. Setelah dicek, ternyata ada sosok mayat hangus terbakar. Kini polisi tengah memburu pelaku. Dari Maros dan Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu di Kabupaten Bengkulu Utara tega menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Penganiayaan dilakukan hanya karena kesal anaknya tidak berhenti menangis. Seorang ibu di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu ditangkap karena menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Penangkapan ibu berusia 22 tahun ini setelah warga curiga melihat sejumlah luka lebam pada jenazah korban. Polres Bengkulu Utara menangkap dan menyelidiki dugaan penganiayaan anak oleh ibunya. Polisi menuturkan, penganiayaan berawal saat korban meminta uang untuk jajan tetapi tidak diberikan karena tidak punya uang. Anaknya juga sempat marah hingga melempar kardus karena tidak diambilkan makanan oleh ibunya. Korban yang menangis pun memicu emosi pelaku. Seketika langsung diambilnya rambutnya, dijambak dan langsung diantuk-antukkan ke dinding sampai 3 kali. Lalu anaknya jatuh dan tidak sadar diri, entah saat itu sudah meninggal dunia atau pingsan. Dan saat itu juga sama ibunya masih dihajar. Diketahui pelaku bersama anak dan suaminya baru saja pindah ke daerah Napal Putih. Suaminya bekerja sebagai buruh tani, sementara pelaku merupakan ibu rumah tangga. Dari Bengkulu Utara, Bengkulu, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Pemirsa, Polsek Kuta Utara Bali menggelar olah tempat kejadian perkara dalam peristiwa keracunan disinfektan warga binaan perempuan di Kerobokan, Badung. Polisi menemukan barang bukti berupa 3 botol minuman dan serbuk perasa minuman. Identifikasi dan olah TKP berlangsung di Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan, Badung, Bali setelah 21 napi perempuan keracunan disinfektan. Polisi menemukan barang bukti berupa 3 botol minuman yang diduga dipakai untuk meracik disinfektan dicampur dengan serbuk perasa minuman. Sampai saat ini kan belum bisa kita mintain keterangan karena warga masih dirawat. Kami lagi mengumpulkan saksi, termasuk juga alat bukti, termasuk minuman, botol-botol minuman yang kami temukan ini yang tadi dipakai untuk minum. Kasus ini terbongkar berawal dari 4 warga binaan yang mengaku sakit perut dan dievakuasi ke UGD RSUP Sangla. Setelah didesak, mereka mengaku telah meminum cairan disinfektan dicampur dengan serbuk perasa minuman. Dari 21 warga binaan perempuan yang keracunan, 1 diantaranya meninggal dunia. Mereka nekat mengkonsumsi minuman oplosan tersebut untuk mendapatkan sensasi mabuk. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi bergerak cepat meringkus komplotan pungli yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Salah satunya adalah menangkap seseorang yang diduga sebagai bos pungli. Inilah penangkapan seseorang yang diduga menjadi pimpinan preman di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta.
Ternyata preman ini merupakan supervisor salah satu perusahaan di bidang alat bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk. Polisi mengatakan modus tersangka memerintahkan operator untuk mendahulukan bongkar muat truk yang memberi upeti. Pemberian upeti dengan cara menaruh uang dalam kantong plastik atau botol air mineral. Uang pungli yang diterima bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000. Sebelumnya, 49 pelaku pungutan liar atau preman di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta telah ditangkap. Sebagian besar pelaku adalah karyawan yang bekerja di beberapa pos dalam area pelabuhan. Penangkapan preman dilakukan setelah Presiden Joko Widodo mendengar keluhan supir kontainer Pelabuhan Tanjung Priuk pada Kamis kemarin. Presiden langsung menelpon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangkap para pemalak. Kapolri, selamat pagi. Siap, selamat pagi Bapak Presiden. Ini saya di Tanjung Priok, ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Polisi terus mengembangkan kasus premanisme di Tanjung Priok yang meresahkan dan memperlambat proses bongkar muat di pelabuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petani muda yang didukung oleh teknologi dan finansial bisa meningkatkan kegiatan ekspor. Dengan program Millennial Smart Farming, Kementerian Pertanian dan sebuah bank plat merah memberdayakan para petani milenial dengan teknologi digital. Untuk mendukung petani muda bisa meningkatkan kegiatan ekspor, PT Bank Negara Indonesia meluncurkan program Millennial Smart Farming di Kabupaten Buleleng, Bali. Program berbasis digital ini memberdayakan milenial melalui pembinaan dan pengembangan ekosistem pertanian digital atau Internet of Things dari hulu ke hilir serta meningkatkan inklusi keuangan desa. Melalui coaching klinik, para petani milenial diajarkan pemakaian aplikasi AgriSwitch untuk pendataan petani hingga penggunaan alat water dripping sebagai bagian dari CSR BNI. Dengan menggandeng Kementerian Pertanian, BNI juga memberikan akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat untuk pemanfaatan teknologi digital dan informasi ekosistem pertanian. Milenial kita di Buleleng ini mencoba sebuah aplikasi bersama BNI yang kita support bersama, dan ini sesuai arahan Bapak Presiden bangkitkan petani-petani muda kita untuk bisa tertarik pada bidang pertanian. Pertanian itu bukan lagi pekerjaan kotor-kotor di kebun saja, itu pekerjaan kotor-kotor, berat-berat, panas-panas, tapi juga bisa dilakukan dengan teknologi, begitu sehingga kegiatan pertanian bisa semakin disukai dan semakin banyak anak muda kita yang mau jadi petani. Diharapkan KUR di sektor pertanian bisa secara optimal mendorong swasembada pangan terutama di tengah pandemi COVID-19. Selama 2021, KUR BNI di sektor pertanian mencapai Rp3,2 triliun dan menyentuh 78 penerima KUR. Dari Buleleng, Bali, Zainuddin Yasin, iNews melaporkan.